hati-hati milih imam. Kalau kau molek imam, namanya kepala daerah. Jangan kau pilih karena sekampung. Kamu bukan mau pilih kepala kampung. Jangan kau pilih karena satu suku. Kamu bukan mau memilih kepala kerukunan. Jangan kau pilih karena dia sepupumu. Pilih karena kalau yakin dia membawa amanah. Caranya satu, kata Nabi, dengar ini, kalau kau mau memilih pemimpin, kata Nabi, satu, lihat fatona. Apa itu fatona? Cerdas. Mau lihat cerdasnya, lihat aja dia kuliah atau tidak, dia master atau tidak, dia doktor atau tidak. Kalau ada ijazah tidak pernah kita dengar kuliah, hati-hati. Itu ukurannya, cerdas atau tidak, pernah sekolah, pernah kuliah. Minimal itu ukurannya. Yang kedua syaratnya, kata Nabi, tabligh. Apa itu tabligh? Pandai bicara. Kalau dia cerdas tapi tidak tahu bicara, bagaimana caranya dia mau sampaikan apa yang dia mau? Saya jadi wali kota, ada cerdas otak saya punya pemikiran, tapi saya tidak tahu ngomong, bagaimana ceritanya? Maka keliru kalau ada orang bilang, dia cuma pandai bicara. Tidak, justru pemimpin harus pandai bicara. Rasulullah pandai bicara, Abu Bakar Siddiq pandai bicara, Umar bin Khattab hebat berpidato, Ali bin Abi Thalib juga begitu, Utsman bin Affan juga begitu. Kalau ada pemimpin sekarang, Pak, coba lihat pemimpin kita, bukan dia yang bikin naskah, dibikinkan naskah pidatonya, masih baca pun masih salah-salah. Yang ketiga syarat pemimpin, sidik, bisa dipercaya. Bapak mau tahu bagaimana dia bisa dipercaya atau tidak? Lihat aja ngomongannya, lihat dia waktu kampanye. Kalau dia kata A baru dia bilang C lagi, jangan kau percaya orang begitu. Dan yang keempat, amanah. Biar dia cerdas, pandai bicara tapi tidak amanah, bahaya. Lebih baik memilih orang bodoh tapi amanah daripada orang pintar tidak amanah. Karena lihat penghuninya KPK, ada orang bodoh, orang cerdas semua di dalam, Pak. Kenapa? Karena dia tidak amanah. Wa qala idzan Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Istri, doa yang disebut fid dunya hasanah. Satu, ulang, punya anak yang soleh dan soleha. Dua, punya istri yang soleh dan soleha. Tiga, punya harta yang berkah, bukan yang banyak. Saya yakin di kabupaten ini banyak orang kaya, bahkan lebih kaya daripada anaknya yang punya masjid. Tapi dihitung jari anak yang bisa bikinkan masjid. Itulah yang disebut harta yang berkah. Ada orang banyak duitnya, rumahnya mewah, tapi pembangunan masjid nyumbang. Berapa dia sumbang? Hari Jumat 10.000. Mau lihat pelitnya orang Islam? Pelit. Mau lagi lihat pelitnya orang Islam? Mau lihat? Coba lihat kalau ada ulang tahun kabupaten, dijemput artis, 3 datang, artisnya, tukang make upnya dengan manajernya, masing-masing kasih bisnis kelas tiketnya, hotel bintang 5, kawal tentara polisi.
padahal cuma datang bawa alamat palsu. Hah? Sudah itu selesai acaranya, pulang kasih uang 100 juta sampai 200 juta. Sampai di Jakarta uang 200 juta itu dia pakai hura-hura itu tadi selebriti. Giliran bapak mengundang guru penghafal Quran, kamu jemput, enggak, kau kirimi Grab, kirim ojek motor lagi, motor tua, enggak ada stang kakinya satu di belakang, tak gantunglah kakinya Pak Guru. Sudah sampai kadek sedikit lagi, hujan lagi, terpaksa satu mantel berdua. Sudah sampai kadek lagi 2 tikungan guru. Sampai di rumah berhenti hujan, panas lagi, kadar kipas. 1 jam barsanji, 1 jam hapsian Pak Guru. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, berdoa. Ini ketek basah semua Pak. Begitu mau pulang dia kasih uang 50.000. Kau kusut. Kata suaminya, masa cuma 50 kau kasih? 1 jam itu dia doakan kamu supaya rumah berkah. Apa kata bininya? Tambahlah sudah di situ pisang 2 sisir. Coba, ini pelitnya kita. Mau lihat pelitnya kita? Coba kalau edarkan celengan, pura-pura ndak lihat Pak. Begitu mau lewat depan kita pura-pura. Ada orang begitu pelitnya Pak, lewat celengan dia tarik lalunya, dompetnya, lama digini, orang di belakangnya, wih banyak dia mau kasih masuk ini. Ternyata dia cari yang paling kecil, dia kasih masuk uang 2.000. Tiba-tiba dari belakang ada anak muda, dia tepuk pundaknya itu tadi Pak Haji, dia dorong, wih 100.000. Dia lihat, hebat ini anak muda, masih muda 100.000. Dia kasih masuklah di celengan. Begitu masuk celengan, ini anak muda bilang, Pak Haji, itu uangnya yang jatuh di dompetnya Bapak. Begitu pelitnya dia orang Pak. Dia datangi itu selesai sholat Jumat, dia datangi takmir masjid. Pak, yang masuk celengan uang 100.000 ini Pak, uang saya salah masuk ini Pak. Kalau kalian rumah-rumahmu mewah, lalu di depan di samping rumahmu ada masjid yang kada jadi-jadi, kamu orang-orang kaya yang dengar azan dekat masjid itu, dicari nanti dulu sama malaikat. Lalu Allah tanya, kenapa rumahku tidak baik-baik? Kenapa rumahku tidak beres pembangunannya? Saya kasih kau umur, saya kasih kau kekayaan, saya kasih kau kesehatan. Itu rumahmu mewah betul, kursimu mewah, kenapa karpet di masjidku jelek? Hati-hati. Harta yang berkah itu ada manfaat buat orang lain. 4, di dunia hasanah. Apa itu? Punya teman yang soleh dan soleha. Bukan teman pejabat, bukan teman orang kaya. Tapi kalau kaya, pejabat dan soleh dan soleha, itu lebih baik. Yang lebih tidak baik sudah miskin, jahat lagi. Tuan-tuan, Bapak Ibu yang saya muliakan, tahu kambing? Tahu kulit kambing? Bapak tahu kulit kambing? Coba kalau kulit kambing ketemu Quran, dijadikan pembungkus Quran. Kulit kambing yang busuk dan dianggap hina, karena dia menjadi pembungkus Quran, dicium itu kulit kambing. Mau dibaca, dicium kulit kambing. Selesai dibaca, dicium lagi kulit kambing, disimpan. Kulit kambing ketemu Quran menjadi mulia, Quran mulia. Tapi kulit kambing ketemu drum,
Jadi apa? Diapai? Dipukul. Salah milih teman. Saudara-saudaraku, kalau kamu mau memilih kepala daerah, lihat temannya. Salah satu ukurannya. Kalau temannya banyak tukang bohong, hampir bisa dipastikan dia juga pembohong. Kalau temannya orang sombong, hampir bisa dipastikan dia juga sombong. Kenapa? Pepatah dulu mengajarkan air tidak mungkin bergabung dengan minyak. Kalau kita bersahabat dengan orang yang sholatnya baik, lambat laun dia ajak kita ke masjid. Begitu masuk waktu sholat, dia akan berkata, saatnya sholat, ayo kita masjid dulu. Tapi kalau kalian berteman dengan tukang judi, lambat laun dia akan bayarkan kamu mulai judi. Maka saudara-saudara sekalian, di dunia hasanah, punya teman yang baik. Sekarang mau lihat pertemanan yang baik, lihat sholat jamaah. Satu, sebab orang malas ke masjid, dia tidak lihat pahalanya. Dua, dia tidak tahu pahalanya. Tiga, ini yang paling penting, manajemen masjid tidak bagus. Sudah saatnya manajemen zaman dulu ditinggal. Banyak sekarang takmir masjid, pengurus masjid, setelah dilantik, diangkat oleh masyarakat, dipercayakan ngurus masjid, dia kira dia yang punya masjid. Kalau rapat harus dia yang benar karena dia ketua. Tidak. Masjid sekarang saya lihat saldo kas banyak-banyak, tapi dalam masjid tidak beres. Saldo kas 100 juta, karpetnya sudah 7 kali lebaran tidak pernah diganti. Saldo kas 150 juta, toiletnya tidak ada airnya. Ini takmir masjid seperti ini, kamu nanti bakal berderita di padang mahsyar. Nanti ditanya, kenapa kau jadi pengurus masjid kalau kau tidak urus masjid? Hati-hati Pak pengurus masjid, hati-hati. Apalagi sampai menggunakan anggaran masjid direnovasi, lalu Bapak berpikir, ini kan atapnya sudah tidak dipakai, bolehlah saya bawa ke rumah. Tidak boleh, bukan hakmu. Pengelolaan masjid sekarang harus modern. Ngapain besar-besar? Tidak apa-apa kan seperti ini, kecil tapi nyaman. Itu imam, kata Nabi, kalau kau jadi imam, pendekkan bacaanmu. Nabi itu kalau jadi imam ringkas bacanya. Nanti kalau sholat sunnah di rumah baru panjang-panjang. Kita terbalik. Kalau jadi imam panjang-panjang, kalau dia sendiri kul-kul. Saya heran lihat anak-anak sekarang kalau jadi imam, dia senang betul yang panjang-panjang. Siapa yang ngajar kamu? Kata Nabi, ringkaskan dan baca yang umumnya orang hafal. Kenapa disuruh ringkas? Kita lihat orang tua. Itu sebabnya imam sebelum takbir, sunnah lihat dulu ke belakang. Salat aja, oh banyak orang tua. Jangan kau panjang-panjang. Banyak anak muda. Maka baca saja yang ringkas. Kalau panjang, kau siksa orang remati. Sudah kasihan lama mulai. Kan ada itu yang remati, sudah lututnya sudah bengkok. Tambah lagi lama-lama kasihan, jatuh kepalanya lama. Belum selesai Pak Ibu jatuh. Yang kedua, baca yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa? Satu, supaya kita bisa khusyuk dengar. Coba kalau kita baca, imam baca wadduha, kita bisa ikut. Kenapa? Kita juga hafal. Tapi coba kalau imam baca Al-Anfal ayat 5 sampai 55,
Dia husuk dengan bacaannya, kita husuk dengan hayalan. Kita mau ikut, tidak dihafal, kita mau ruku. Pak Imam belum ruku, terpaksa kita baca semua di dinding. Keadaan keuangan masjid, pengeluaran: 1. Bayar listrik bulan November, 2. Bayar air bulan. Dibaca semua itu, Pak. Belum juga selesai bacaannya Pak Imam, sudah habis itu satu papan. Pindah lagi kita samping kiri, kalender pengurus Nahdlatul Ulama. Belum selesai juga, baju lagi orang itu, caleg DPR RI nomor urut tuh. Semua dia baca. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Imam. Yang kedua, kenapa disuruh baca yang orang hafal? Supaya kalau imam salah, ada yang bisa bantu. Coba kalau imam salah wadua, kita bisa bantu. Kenapa? Karena kita hafal. Tapi coba kalau imam baca Al-Anfal, begitu salah, ya hadapi kesusahanmu sendiri. Siapa suruh cari susah? Ada ini, wallahu alam benar atau tidak ini cerita anak muda dari penghafal Quran, dites hafalannya. Kau hafal nak? Kan masjid ini masjid tua, dari imam baca Al-Fatihah lancar, giliran surah yang dia baca hanya dia yang hafal. Enak dengar, tiba-tiba dari atap ada cicak jatuh, kena telinganya. Pas kena telinga, kaget, hilang hafalan lanjutannya. Dia ingat, apa lanjutannya ayat tadi ini? Apa lanjutannya? Tidak juga. Suasana hening dalam masjid. Tiba-tiba ini Pak Imam, dia bilang, tolong bantu di belakang. Yang di belakang juga dia bilang, saya juga tidak tahu. Anak-anak muda berteriak, dia bilang, kalau begitu ya sudah, Allahu Akbar. Siapa salah, Pak? Siapa salah? Imam. Ada lagi nih, waktu saya kecil dulu di kampung, sholat lama sekali Pak Imam, ruku sujud lama betul. Tidak seperti biasanya ini. Kenapa lama betul? Ada kawan saya, dia angkat kepalanya, langsung teriak, wih, hilang Pak Imam. Ternyata Pak Imam keluar dari pintu, bubar sholat. Yang ditunggu ndak ada, Pak. Bubar sholat. Pak Imam, kenapa tinggalkan jamaah? Dia bilang, saya kentut nak. Pak Imam, lain kali kalau kau kentut, kasih bangun supaya kita lihat. Dia bilang, itu justru saya malu kau lihat. Kacau sholat. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Pak Imam. Itulah sebabnya dalam sholat, fikih sholat jamaah, tidak boleh sembarang jadi imam. Jadi makmum siapa saja boleh jadi makmum, tapi jadi imam tidak boleh. Kenapa? Kalau salah imam, salah sab semuanya. 27 November akan datang. Kabupaten kita milih imam. Hati-hati milih imam. Kalau kau boleh imam, namanya kepala daerah. Jangan kau pilih karena sekampung. Kamu bukan mau pilih kepala kampung. Jangan kau pilih karena satu suku. Kamu bukan mau memilih kepala kerukunan. Jangan kau pilih karena dia sepupumu. Pilih karena kalau yakin dia membawa amanah. Caranya satu, kata Nabi, dengar ini, kalau kau mau memilih pemimpin, kata Nabi, satu, lihat fatona. Apa itu fatona? Cerdas. Mau lihat cerdasnya, lihat aja dia kuliah atau tidak, dia master atau tidak, dia doktor atau tidak. Kalau ada ijazah tidak pernah kita dengar kuliah, hati-hati. Itu ukurannya, cerdas atau tidak, pernah sekolah, pernah kuliah. Minimal itu ukurannya. Yang kedua syaratnya, kata Nabi, tabligh. Apa itu tabligh? Pandai bicara. Kalau dia cerdas tapi tidak tahu bicara, bagaimana caranya dia mau sampaikan apa yang dia mau? Saya jadi wali kota, ada cerdas otak saya punya pemikiran,
tapi saya tidak tahu ngomong. Bagaimana ceritanya? Maka keliru kalau ada orang bilang, dia cuma pandai bicara. Tidak, justru pemimpin harus pandai bicara. Rasulullah pandai bicara, Abu Bakar Siddiq pandai bicara, Umar bin Khattab hebat berpidato, Ali bin Abi Thalib juga begitu, Utsman bin Affan juga begitu. Kalau ada pemimpin sekarang, Pak, coba lihat pemimpin kita. Bukan dia yang bikin naskah, dibikinkan naskah pidatonya, masih baca pun masih salah-salah. Yang ketiga syarat pemimpin, ulang, cerdas. 2, pandai bicara, tabligh, menyampaikan. 3, sidik, bisa dipercaya. Bapak mau tahu bagaimana dia bisa dipercaya atau tidak? Lihat aja ngomongannya. Lihat dia waktu kampanye. Kalau dia kata A baru dia bilang C lagi, jangan kau percaya orang begitu. Dan yang keempat, amanah. Biar dia cerdas, pandai bicara tapi tidak amanah, bahaya. Lebih baik memilih orang bodoh tapi amanah daripada orang pintar tidak amanah. Karena lihat penghuninya KPK, ada orang bodoh, orang cerdas semua di dalam, Pak. Kenapa? Karena dia tidak amanah. Saudara-saudara sekalian, tapi pesan yang paling penting, berbeda pilihan boleh, tapi jangan berpecah belah. Mau pilih nomor 1 silakan, nomor 2 silakan, nomor 3 monggo, nomor 4 silakan, sampai nomor berapapun silakan, tapi jangan kau berpecah belah. Orang yang mau jadi kepala daerah, kamu bertetangga bermusuhan. Masih ingat Pilpres? Ingat Pilpres? Siapa yang bertanding calon presiden? Joko Widodo lawan Bapak Prabowo. Siapa yang menang? Joko Widodo. Siapa menterinya? Bapak Prabowo. Bertarung dia, satu paket. Kamu bertetangga dari sejak 2019 sampai sekarang masih masuk buku, masih musuh, bermusuhan. Apa kamu dapat? Kepada calon, jangan terlalu percaya ke Pak, tim sukses. Jangan terlalu percaya, Pak, tim sukses. Lebih baik Bapak yang terjun langsung menyapa masyarakat. Menyapanya insya Allah keringat-keringat capeknya, letihnya jadi amal. Kalau memang Bapak mau amar ma'ruf nahi mungkar jadi kepala daerah. Kalaupun Allah takdirkan bukan Bapak pemenangnya, bukan kalah ya, tidak menang, bukan kalah. Saya 2014 ikut Pilkada Makassar, 10 pasang calon, kalah tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Saya tidak mau bilang kalah, belum tentu dia lebih hebat dari saya. Ternyata Allah tahu, dasat, tidak usah kau jadi pejabat. Kalau saya menang waktu itu, saya tidak ceramah hari ini di sini. Andai saya menang waktu itu, bisa jadi saya penghuni penjara karena bisa jadi saya salah mengelola anggaran. Allah katakan, dasat, tidak usah jadi pejabat. Andai saya jadi pejabat, setengah mati saya hormat. Datang Kapolres, siap komandan. Datang Kapolres, siap jenderal. Datang gubernur, siap gubernur. Datang presiden, siap Pak Presiden. Sekarang saya jadi ustadz, mereka semua yang hormat sama saya. Jadi Bapak, kepada tim sukses, silakan jagokan jagoanmu, tapi jangan kau menyebar hoax. Lebih baik Anda kemukakan tim sukses, apa visi misimu. Tidak usah kau cari jelek-jeleknya lawanmu. Yang namanya kau cari-cari pasti ketemu. Iya, kalau itu benar. Kalau fitnah, kamu akan menderita di akhirat kelak. Kalaupun benar, tetap tidak boleh. Kenapa? Namanya ghibah. Kalau kamu tunjukkan kesalahannya bukan di medsos, tapi ketika kau debat. Nanti kan ada debat.
Disitulah kamu ajukan apa persoalanmu yang kau tidak senang sama calonnya orang. Itu namanya debat. Tapi pada intinya Pak, lakui pemilihan ini santai, jangan kau bermusuh-musuhan. Kalau kabupaten kita ini ribut, bukan orang Sulawesi Selatan yang menderita, bukan saudara kita yang ada di Jawa. Siapa? Kalian semua yang tinggal di kabupaten ini. Kamu mau pilih jagoanmu silahkan, tapi hormati lawanmu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah, dan janganlah engkau bercerai-berai.